Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai nasional Pan RB, yang kami hormati rekan-rekan tim Pokja, ZI, Dit Intelkam, WBK menuju WBBM. Terima kasih pada kesempatan ini kami mencoba untuk menyampaikan paparan terkait dengan pembangunan zona integritas, mempertahankan wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBM. Dit Intelkam Polda Kalteng. Kami laporkan bahwa 6 area perubahan yang sudah menjadi ranah daripada WBK sudah disampaikan dan kami akan melanjutkan kepada daripada WBBM. Adapun karakteristik wilayah Kalteng dapat kami sampaikan geografis wilayah Kalteng sejumlah 153.564 km dengan kawasan hutan dan budidaya serta hutan lindung. Adapun 300.000 hektar merupakan lahan gambut, di mana karakteristik ini dimiliki di 13 kabupaten dan 1 kota. Adapun jumlah demografi, jumlah penduduk sebanyak 2.756.200 jiwa yang terdiri dari 7 agama yang berbeda, dengan mayoritas Islam sebanyak 1.979.291 jiwa, disusul Protestan 434.630 jiwa, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Adapun berdasarkan suku, yaitu yang dominasi adalah suku Dayak, disusul Jawa, Melayu, Banjar, Madura, Bali, Batak, Bugis, Sunda dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk kepada tugas pokok fungsi dari intelijen yang tidak hanya pelayanan. Kami sampaikan bahwa tugas pokoknya ada 3, early warning dan early detection, pelaksana tugas PAM kegiatan, cipta kondisi untuk kepentingan tugas, di mana fungsinya adalah lidik Pamgal dan peran intelijen selalu mendahului, menyertai dan Adapun penjabaran fungsi intelijen itu sendiri terbagi menjadi 3 yang tadi kami sebutkan, di mana kalau kami bisa menyampaikan penyelidikan ini adalah mencari, mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi politik, ekonomi, sosbud dan Kamnek. Selanjutnya diberikan input kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan. Pengamanan begitu juga ya, yang salah satu fungsi intelijen mencegah, menangkal, menemukan jejak, menggagal usaha-usaha pekerjaan dan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Terus yang berikutnya adalah penggalangan, di mana penggalangan adalah membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi masyarakat sehingga tercapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok kepolisian negara. Dari penjabaran ini tentunya ada teknik dan taktik yang kita lakukan. Sasarannya adalah personil, material, kegiatan, baket dan lain sebagainya, yang dilakukan tentunya dengan tujuan pada masyarakat selektif dan cipta kondisi. Tentunya kami sudah menjabarkan terkait masing-masing bidang, yang kalau kita mengklik masing-masing bidang ini terdiri dari 5 subdit ya. Subdit politik, ekonomi, sosbud, Kamnek, Kamsus. Ini merupakan dit yang operasional, 5 unit ini. Namun untuk yang 5 lagi ya, Bak dan Si, Bak Sandi, Bak Renmin, analis, Tek Intel Sandi, ini adalah merupakan fungsi staf yang dominan membantu pelaksanaan tugas daripada fungsi intelijen. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat tugas dan pokok seperti halnya kami contohkan fungsi subdit politik. Klik subdit politik. Nah, subdit politik ini menggambarkan beberapa data yang bisa kami lakukan mapping terhadap permasalahan di bidang politik, seperti data kantor pemerintahan, data DPR, DPD, DPRD Kalteng, data kasus menonjol, data pemekaran kabupaten provinsi, data parpol, data kekuatan partai, tokoh politik, data pilpres, data kepala daerah,
data penyelenggara pemilu, dan data unsur Forkopimda. Di mana kalau kita klik ya, contoh misalnya kami klik di data DPR RI, DPD RI, Kalteng. Nah, ini akan memunculkan partai, nama partai yang mulai dari Kalteng, provinsi maupun DPRD. Ya, ini adalah salah satu contoh dari subdit ekonomi. Ya, subdit ekonomi pun begitu juga. Ya, kita sudah melakukan mapping, menggambarkan dari beberapa permasalahan di bidang ekonomi yang bisa kita datakan dan kita tampilkan adalah satu data HPH, ya, data perhubungan darat, laut, dan udara, data travel Provinsi Kalteng, bandara, food estate, harga bahan pokok, SPBU, pertambangan, perkebunan, sengketa lahan, kasus menonjol. Kalau kita mencoba diklik, ini semua sudah tercover di sini. Kalau kita coba mengklik kasus menonjol, misalnya di bidang ekonomi, ini konflik di bidang ekonomi yang terjadi tahun 2021 ada 10 ya, yang bisa kita datakan dan kita lakukan mapping sehingga kita bisa mengantisipasi dan memberikan kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi sehingga tidak terjadi lagi. Di bidang sosbud kami mencoba melakukan mapping beberapa permasalahan di bidang sosial budaya seperti data ormas, ya, data tokoh masyarakat, data tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, universitas, data bencana alam, buruh, data hotel, wisma penginapan, kasus menonjol, potensi konflik, dan data UNRAS. Ini adalah contoh yang data yang dimiliki oleh subdit sosial budaya. Kalau kita membreakdown lagi, seperti contoh kita buka satu data potensi konflik 2021. Nah, ini juga sudah terdatakan ya beberapa kejadian yang ada di Kalimantan Tengah di bidang sosial budaya. Yang rata-rata potensi ini berbeda dengan di bidang ekonomi. Kalau ekonomi di bidang ekonomi, sosbud ini tentunya di bidang sosial. Lanjut, subdit Kamnek begitu juga ya. Kalau kita mengklik subdit Kamnek, ini ada beberapa data yang kita update dan kita miliki dan selalu kita koordinasikan dengan Polres terkait dengan data-data yang ada di Direktorat Intelkam khususnya di bidang operasional, baik dari politik, ekonomi, sosbud, Kamnek maupun Kamsus. Nah, ini Kamnek ini juga sudah tergambarkan beberapa permasalahan yang ada dan kita miliki ya, dan selalu kita update seperti data X Napiter, data tenaga kerja, pengguna bahan rendah, kepemilikan senpi organik, terus data senpi yang telah diuji balistik, data potensi konflik, data kasus menonjol, data residivis, data senpi peruntukan bela diri, peruntukan olahraga, dan pemilikan airsoft gun. Ini sudah kita lakukan mapping untuk letaknya di mana saja di masing-masing kabupaten dan dimiliki oleh siapa saja, sehingga apabila terjadi permasalahan di bidang Kamnek khususnya misalnya di bidang senpi, kita dapat melakukan pengerucutan terhadap kasus tersebut. Di bidang Kamsus, tentunya di bidang Kamsus ini adalah terkait dengan kegiatan propaganda, kegiatan aliran kepercayaan, terorisme, organisasi kriminal, spionase, dan sabotasme. Ini tentunya kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kontra, yang memang sifatnya sangat rahasia. Termasuk di dalam di sini adalah pemberdayaan dari kegiatan kontra-kontra di bidang medsos. Ada beberapa lagi tugas yang diemban oleh Bak Analis, Bak Renmin, Sianmin, Sintel, dan Sisandi. Ini juga perlu kami gambarkan secara singkat bahwa tentunya Bak Analis ini adalah mengkumulir data informasi dan terkait dengan data Intel, produk-produk Intel yang dimiliki seperti Intel dasar, pembuatan kir Intel, KIRPAT, KIRSUS, dan produk-produk Intel lainnya. Nah, ini semua yang dikelola oleh Bank Analis yang diambil datanya dari masing-masing subdit dan tentunya telah dilakukan koordinasi dengan Polres jajaran. Data-data ini penting dimunculkan apabila memang ada kegiatan atau permintaan kegiatan operasi yang sebelumnya memang harus kita mengirimkan KIR Intel pada kegiatan operasi tersebut. Di Subak Renmin bahwa Subak Renmin tetap
pembantu pimpinan, di mana kegiatan adalah membuat program kerja dan administrasi yang berkaitan dengan internal, berkaitan dengan anggota, di mana memiliki daftar personil yang lengkap ya di SP, personil Dikjur maupun yang belum Dikjur, anggaran direktorat. Nah, ini semua perencanaannya di bawah Subakremin dengan program kerja dan permasalahan personil. Di bidang Yanmin, tentunya Yanmin ini merupakan kegiatan pelayanan, administrasi pelayanan, yang dimana pelayanan ini ada beberapa yang kita lakukan seperti rekomendasi bahan peledak, pelayanan SKCK, izin kegiatan masyarakat, nyangkut dengan orang asing, dan kegiatan-kegiatan lain memerlukan pemberitahuan dan perizinan. Di seksi ini, di Yanmin inilah kita melakukan pelayanan. Lanjut di bidang seksi Tek Intel adalah fungsi pendukung, di mana fungsi ini atau Tek Intel ini memanfaatkan teknologi informasi TI dalam pelaksanaan tugas Intel. Di sini banyak kita miliki alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan Intel, seperti kamera, mobil intercept, mobil surveillance yang dimiliki oleh Inteltek. Di bidang seksi sandi, kita juga sampaikan bahwa sandi ini adalah bertugas mengirim berita yang bersifat rahasia dan pengelolaan pemeliharaan alat sandi. Tentunya ke-10 subdit bak seksi yang di direktorat ini adalah untuk menunjang pelaksanaan dan tugas direktorat Intelkam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan menyampaikan bagaimana siklus intelijen itu dilaksanakan. Mulai dari masalah, problem yang diawali dari rencana, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian. Tentunya semuanya kembali kepada perkiraan terhadap perkembangan permasalahan dan disajikan untuk pengambilan keputusan. Adapun dari pelaksanaan tugas yang kita laksanakan, dari yang sudah WBK menuju WBBM, ada 10 inovasi Direktorat Intelkam yang sudah kita lakukan. Tentunya inovasi ini, keberhasilan ini adalah keterlibatan semua anggota yang bekerja secara maksimal sehingga dapat mewujudkan beberapa inovasi dalam menuju WBBM. Yang pertama adalah inovasi gedung pelayanan. Tentunya gedung pelayanan yang dulu yang pernah kita punya adalah di satu ruang, di mana ruang itu juga keterbatasan dari tempat dan yang sempit, pemohon juga masih terbatas, sehingga kita melakukan renovasi gedung pelayanan, di mana gedung pelayanan juga sudah berbeda dengan yang lama ya. Inovasi ini menambah kenyamanan daripada pemohon pelayanan dan menambah beberapa fasilitas di tempat pelayanan. Adapun peningkatan pelayanan publik, ruangan pelayanan ya, yang setiap hari dilakukan penyemprotan disinfektan, tempat bermain anak dan lain sebagainya. Inovasi survei publik ya, seperti inovasi survei elektronik ya, yang tadinya manual, ini kita rubah juga kepada elektronik. Inovasi aplikasi Siap Mas, ini juga kita buat atau kita wujudkan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan ya, di mana aplikasi Siap Mas ini ada aplikasi yang pemberitahuan kegiatan masyarakat, izin keramaian, pemberitahuan perjalanan bagi orang asing, dan lain sebagainya. Inovasi mobil SKCK keliling. Nah, ini juga tentunya sudah berjalan ya. Baik dulu yang ada kita laksanakan warung SKCK, sekarang kita tingkatkan kepada mobil SKCK keliling, di mana kita Direktorat Intelkam ini menambah waktu pelayanan di hari Sabtu dan Minggu untuk mempermudah masyarakat di lokasi pelayanan SK keliling di Car Free Day ya. Lanjut, inovasi SKCK Delivery. SKCK Delivery adalah motor yang digunakan untuk melakukan inovasi SKCK dengan mengantar di dalam kota dengan radius maksimal 10 kilo ya. Tentunya SKCK Delivery ini berbeda dengan motor trail yang nanti akan kita tampilkan lagi ya. Jadi ada 2 SKCK Delivery di dalam kota. Yang berikutnya adalah inovasi motor delivery di daerah Tigambut ya, daerah yang mempunyai wilayah banjir, berpasir. Nah, ini kita lakukan inovasi ini juga dalam membantu
atau mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini juga sudah kita lakukan inovasi ini, ya. Tentunya inovasi ini juga nanti akan diikuti oleh Polres-Polres lainnya yang mempunyai karakteristik lahan gambut, pasir, dan cenderung wilayah sedikit banjir. Yang berikutnya adalah inovasi gedung community center. Gedung community center yang beberapa waktu diresmikan oleh Bapak Kapolda adalah tempat untuk melakukan mediasi, rapat beberapa tokoh maupun ormas, ya, dan melakukan kegiatan dan rapat lainnya di lingkup Kominda. Jadi Kominda Sekalteng melakukan rapat koordinasi di community center ini yang tentunya bertujuan untuk mempersatukan persepsi dan langkah sehingga pelaksanaan tugas khususnya di bidang Intel dapat dilaksanakan secara sinergis dan maksimal. Inovasi berikutnya adalah inovasi WA-Bot. WA-Bot ini diawali dengan adanya kerumunan kegiatan vaksinasi di Bundaran Besar. Dengan kerumunan ini kita dari Direktorat Intelkam mencoba mencari langkah untuk menguraikan dengan membuat WA-Bot. Tentunya WA-Bot ini adalah WA robot, ya, di mana orang yang mendaftar ke sini dapat menentukan harinya, jamnya, jam berapa dia datang, di mana setiap jam itu dibatasi 100 orang, sehingga di luar daripada 100 orang yang sudah penuh misalnya di jam 8, mereka dapat memilih jam lainnya, sehingga mengurangi kerumunan pada pelaksanaan vaksin. Keistimewaannya WA-Bot adalah di mana kita dapat mendapatkan data-data dari perorangan, ormas maupun tokoh, baik identitas diri maupun nomor handphone, ya, sehingga kita dapat melakukan mitigasi daripada permasalahan apabila ada, langsung kan koordinasi kepada orang-orang yang sudah dilakukan mapping ataupun orang-orang yang sudah kita tuju. WA-Bot juga bisa membantu kita apabila kita misalnya dari Direktorat Intelkam ingin memberikan SMS broadcast, ya, ini juga dapat kita lakukan karena kita sudah mempunyai data-data nomor handphone, ya, dan identitas daripada vaksin. Tentunya pelaksanaan vaksin itu pun sendiri juga sudah dilakukan penggolongan seperti kelompok ormas, ya, terus kelompok pelajar, terus kelompok buruh, pesantren, dan lain sebagainya, sehingga dapat dipetakan kelompok-kelompok yang melakukan vaksin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Intelkam, paparan pembangunan zona integritas menuju wilayah BBM Direktorat Intelkam yang dapat kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.